Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan, menjauhi larangan-larangannya. Jadi ibadah mendekatkan diri dan menjauhi larangannya. Dari mana? Siapa yang bilang itu sempurna dalam hal ibadah? Apalagi kalau ngomong ibadah di dalam Alkitab, nabi-nabi sebelumnya, ada nggak yang kayak begitu? Jengkang-jengking 5 kali sehari, nggak ada. Bohong. Yang bener. Nggak ada. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalan. Amma badu, jumpa lagi dengan Kiroh Channel. Kita lanjutkan video si Udin Pluku Suntur, yang gak terima kalau Islam itu adalah agama yang sempurna. Si Udin mencoba protes mengenai kesempurnaan agama Islam dalam bidang akidah dan ibadah, dengan mengeluarkan pernyataan yang ngawur, keluar dari mulut Udin yang doer. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Bagaimanakah kengawuran si jomblo Udin yang terdampar di negara orang? Jauh dari anak istri tersayang, mari kita simak videonya. Yang berkaitan dengan akidah, ya, aqdum, keyakinan. Di dalam Al-Quran itu ada nahnu. Kata nahnu itu nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami tanda petik. Kami di sini katanya Allah Esa, Allahus Samad, Qul huwallahu ahad. Ini akidah. Katakan Allah itu Esa. Tetapi di dalam terminologi tertentu, ayat-ayat tertentu menggunakan nahnu nazzalna dzikra. Kenapa enggak mengatakan saya telah menurunkan Al-Quran? Aku telah menurunkan Al-Quran itu dan aku menjaga, sanggup menjaganya. Tetapi kenapa mengatakan kami? Ayo jawab. Oi, Adi Pluku Suntur. Oh, kami itu menunjukkan kehalusan bahasa. Nggak masuk akal kali. Nggak masuk akal saya. Dari mana kata Esa kok jadi kami? Dari mana? Menerjemahkan apa? Supaya halus bahasa. Tuhan nggak perlu menghaluskan bahasa. Katanya mantan Ustadz Kok Udin, dan ngerti bahasa Arab ilmu nahwu dan balagoh ya. Udin bodohnya kebangetan. Pertanyaan ini, pantasnya dilontarkan kaum Oten Bani terjemahan. Dalam ilmu bahasa Arab, penggunaan banyak istilah dan kata itu tidak selalu bermakna zahir dan apa adanya. Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan muatan nilai sastra tingkat tinggi. Dalam bahasa Arab, dhamir nahnu ialah dalam bentuk jamak yang berarti kita atau kami, tapi dalam ilmu nahwu, maknanya tak cuma kami, tapi aku, saya dan lainnya. Kata nahnu tidak harus bermakna arti banyak, tetapi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipelajari dalam ilmu balaghah. Jika memang kami dalam Al-Quran diartikan sebagai lebih dari satu, lalu mengapa orang Arab tidak menyembah Allah lebih dari satu? Mengapa tetap satu Allah saja? Tentu karena mereka paham tata bahasa mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Dan tidak ada satupun kitab suci di muka bumi yang tersambung abadi melewati masa, tempat, dan dimensi dalam jangka waktu yang tanpa batas dan tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik redaksinya atau bahkan titik komanya, kecuali Al-Quran. Ini adalah janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dalam Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
kami yang telah turunkan Al-Quran, kami di sini menggunakan bentuk ta'zimun nafsi. Jadi bukan menunjuk pada bentuk plural. Ya, ingat, ta'zim di ilmu nahwu. Jadi belajar kaidahnya, jangan dipahami lewat terjemahannya. Jadi kalau ada satu bahasa, kemudian menyampaikan sebuah pesan, maka dipelajari kemudian gramatikal bahasanya. Jangan ditafsirkan dengan bahasa lain. Karena itu ungkapan dalam bahasa Inggris akan lebih enak dipahami dengan menggunakan bahasa Inggris lagi. Ungkapan bahasa Indonesia akan lebih nyaman dipahami dengan bahasa Indonesia lagi. Maka bahasa Arab pun mesti dipahami, dipelajari, kemudian juga dikaji dan dimaknai dengan makna berdasarkan bahasa Arabnya. Ya, jadi jangan sampai bahasa Arab dipahami dengan bahasa yang lainnya, akan berbeda. Ya, nahnu dalam kaidah ilmu nahwu itu bisa ya digunakan untuk menunjuk makna jama dalam konteks hal biasa. Ya, nahnu suada, kita semua bahagia, gembira. Tapi dalam konteks ilmu balaghah, ya kalau dibawa maknanya ke konteks balaghah, maka dia menunjuk pada dua makna. Satu, ta'zimun nafsi, yang kedua ta'zimus sya'ni. Ya, ta'zimun nafsi menunjukkan pada satu keagungan, kebesaran, ya, kehebatan. Ya, pernah dengar kalau ada misalnya seorang pemimpin berkata, kami ya akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Ya, kami di sini untuk menunjukkan bahwa punya kuasa, punya kekuatan. Nah, Allah ketika di Al-Quran menggunakan bentuk ta'zimun nafsi, nahnu atau inna, ini menunjukkan kehebatan, keagungan, dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hanya saya dengan segala keagunganku yang bisa menjaga Al-Quran melewati setiap dimensi tanpa batas dan tidak ada perubahan. Kalau bukan Allah yang jaga, mustahil bisa bertahan. Udah jelas ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Di sini harusnya Oten itu waras. Bahwa si Udin junjungannya itu bodohnya kebangetan. Harusnya hal ini gak pantas Udin tanyakan, yang notabene dia itu mantan Ustadz. Kak Edin, silahkan lanjutkan lagi kengawuranmu. Ibadah. Ubudiyah. Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah bimtithali awamiri. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan, menjauhi larangan-larangannya. Jadi ibadah mendekatkan diri dan menjauhi larangannya. Dari mana? Siapa yang bilang itu sempurna dalam hal ibadah? Apalagi kalau ngomong ibadah di dalam Alkitab, nabi-nabi sebelumnya, ada nggak yang kayak begitu? Jengkang-jengking 5 kali sehari, nggak ada. Padahal Udin itu pendeta, tapi kayaknya males baca Alkitabnya sendiri. Sekarang kita cek dalam Alkitab, bagaimana nabi-nabi terdahulu ibadah. Cara ibadah Yosua sujud. Jawabnya, bukan, tetap akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah, dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Yosua 5 ayat 14. Cara ibadah Nabi Ayub sujud. Kemudian sujudlah ia Ayub, dan menyembah. Ayub 1 pasal 21. Keesokan hari bangunlah mereka itu pagi-pagi subuh. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan 1 Samuel 1 ayat 19. Cara ibadah Nabi Lot sujud. Kejadian 19 pasal 1 kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Cara ibadah Nabi Harun sujud. Bilangan 20 ayat 6 maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Cara ibadah Nabi Daud sujud. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji nama-Mu, oleh, karena kasih-Mu dan oleh, karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Cara ibadah Abraham sujud. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya Kejadian 17 pasal 3. Cara ibadah Nabi Musa sujud. Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah,
Keluaran 34 pasal 8. Cara ibadah Yesus sujud. Matius 26 ayat 37 sampai 39. Dan ia Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 26 ayat 38 lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 26 ayat 39 maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ternyata si Udin dusta, atau gak paham ibadah Nabi terdahulu dengan bersujud. Pertanyaannya si Udin ibadahnya gimana ya? Apakah mengikuti Nabi terdahulu yang tertulis dalam Alkitab? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.